Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Linda Nur Syifa, Paulina Pahrunisa Salsa Nabila, dan saya sendiri Muhammad Fadli akan menjelaskan materi tentang Al-Quran, mata kuliah usul fikih yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Arif, SPDI MPD. Jadi langsung saja kita dengarkan penjelasan pertama, yaitu pengertian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa atau etimologi adalah kata benda abstrak atau masdar dari kata kerja qara'a yang berarti dia telah membaca. Dari pengertian itu, maka Al-Quran berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca dengan berulang-ulang. Adapun definisi Al-Quran secara istilah atau terminologi, Muhammad Ali As-Sabuni menulisnya sebagai berikut. Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Kemudian fungsi Al-Quran. Yang pertama, menjadi mukjizat. Al-Quran diturunkan supaya menjadi mukjizat, yang merupakan bukti atas kebenaran Rasul dalam mengembangkan risalah dan menyampaikan apa-apa yang diterimanya dari Allah. Untuk itu, Allah menurunkan Al-Quran yang susunan arti, hukum-hukum, dan pengetahuan yang dibawakannya mengandung unsur-unsur mukjizat. Kemudian yang kedua, menjadi pedoman hidup. Al-Quran diturunkan supaya menjadi sumber hidayah dan petunjuk, sumber syariat dan hukum-hukum yang wajib diikuti dan dijadikan pegangan oleh sekalian manusia di dalam hidup dan kehidupannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu sifat Al-Quran dalam menetapkan hukum. Terdapat 3 sifat. Yang pertama ialah memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan. Misalnya, kewajiban untuk syaum dan dalam keadaan sakit atau bepergian boleh buka dan mengqadanya, mengqasar sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, bertayamum sebagai ganti air untuk berwudu, atau makan makanan yang terlarang dalam keadaan darurat. Di sini telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Sifat yang kedua ialah menyedikitkan tuntutan. Contohnya seperti perintah sholat, dalam sehari kita diwajibkan 5 kali. Sedangkan dalam 1 kali sholat memakan waktu 10 menit. Maka 5 kali waktu sholat cuma memakan waktu 50 menit. Dalam sehari terdapat 24 jam, sementara yang kita gunakan untuk sholat hanya 1 jam. Sementara sisanya kita gunakan untuk memanfaatkan dalam kepentingan hidup. Yang kedua contohnya ialah puasa. Kita diwajibkan puasa dalam setahun hanya 1 bulan. Yang ketiga ialah zakat. Dalam setahun kita hanya diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 2,5 kg. Jauh lebih banyak beras atau makanan pokok lainnya yang kita makan, ketimbang diperintahkan untuk membayar zakat. Demikian pula dengan harta benda dan penghasilan lainnya. Kita hanya diperintahkan untuk membayar zakat hanya 2,5%. Begitu juga dengan perintah haji, hanya diwajibkan kepada umat Islam yang mempunyai kemampuan, baik kemampuan fisik, mental, finansial, dan sebagainya. Sementara yang belum mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji. Kemudian sifat yang ketiga yaitu bertahap dalam menetapkan hukum. Contohnya, haramnya minuman keras atau khamer dan perjudian atau maisir, proses larangannya sampai 3 kali. Yang pertama, ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang menyebutkan bahwa dosa minum khamer dan bermaisir lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian, dikuatkan kembali dalam surah An-Nisa ayat 43, melarang mendekati atau melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Akhirnya, menegaskan diharamkan kepada khamar dan perbuatan buruk lainnya dalam surah Al-Maidah ayat 90, yang mana tahapan ini diperlukan agar tidak ada goncangan kejiwaan dan kewajiban-kewajiban bisa dilakukan dengan mantap.
Seperti halnya perubahan dari masyarakat jahiliyah ke masyarakat Islam tidak sekaligus, tapi bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Kedudukan Al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang pertama dan paling utama dalam hukum Islam, sebelum sumber-sumber hukum yang lain. Sebab Al-Quran merupakan undang-undang dasar tertinggi bagi umat Islam. Sehingga semua hukum dan sumber hukum tidak boleh ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Adapun dasar bahwa kedudukan Al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang pertama dan paling utama dalam hukum Islam terdapat dalam firman Allah, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 49, yang artinya, "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu." Kebanyakan hukum yang ada dalam Al-Quran bersifat, yang pertama, dalil kulli, dan yang kedua, dalil juz'i. Dalil kulli yaitu dalil yang menunjukkan kepada satuan hukum yang bersifat menyeluruh atau umum. Contohnya, terdapat pada Quran Surah Al-A'raf ayat 56, yang artinya, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." Dalil ini disebut dalil kulli dari Al-Quran karena mencakup berbagai macam kerusakan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, dalil juz'i, yaitu dalil yang menunjukkan kepada satu persoalan dan satu hukum tertentu. Contohnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Oleh karena itu, hukum-hukum mengenai sholat, zakat, jihad, dan urusan-urusan ibadah lainnya yang terkandung dalam Al-Quran masih bersifat umum. Maka yang menjelaskannya ialah hadis. Demikian pula untuk urusan muamalat, seperti pernikahan, kisos, hudud, dan lain sebagainya." Kemudian poin kelima, yaitu kehujahan Al-Quran menurut pandangan ulama imam mazhab. Yang pertama ialah pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat mengenai Al-Quran itu mencakup lafaz dan maknanya atau maknanya saja. Pendapat Imam Abu Hanifah bahwa Al-Quran hanya maknanya saja ialah ia membolehkan sholat dengan menggunakan bahasa selain Arab, walaupun tidak dalam keadaan mudarat. Padahal, menurut Imam Syafi'i, sekalipun seseorang itu bodoh, tidak dibolehkan membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain Arab. Yang kedua yaitu pandangan Imam Malik. Menurut Imam Malik, hakikat Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukanlah makhluk karena kalam adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang termasuk sifat Allah tidak dikatakan makhluk, maka dia memberikan predikat kafir zindik terhadap orang yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Imam Malik juga sangat keberatan untuk menafsirkan Al-Quran secara murni tanpa memakai atsar, sehingga beliau berkata, "Seandainya aku mempunyai wewenang untuk membunuh seseorang yang menafsirkan Al-Quran dengan daya nalar murni, maka akan kupenggal leher orang itu." Dengan demikian, Imam Malik mengikuti ulama salaf, sahabat dan tabi'in yang membatasi pembahasan Al-Quran sesempit mungkin karena mereka khawatir melakukan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga yaitu pandangan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama itu Al-Quran dan Sunnah, sehingga seakan-akan beliau menganggap keduanya berada pada satu martabat.
Karena Imam Syafi'i menganggap bahwa Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari As-Sunnah, karena kaitan antara keduanya sangat erat sekali. Tetapi, kedudukan As-Sunnah itu adalah setelah Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i juga menganggap bahwa keduanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mengakui bahwa di antara keduanya terdapat perbedaan cara memperoleh, dan menurutnya, As-Sunnah merupakan penjelas berbagai keterangan yang bersifat umum yang ada dalam Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i menganggap Al-Quran itu seluruhnya berbahasa Arab, dan ia menentang mereka yang beranggapan bahwa dalam Al-Quran terdapat bahasa ajam atau luar Arab. Di antara pendapatnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan begitulah kami diturunkan Al-Quran dalam berbahasa Arab." Beliau pun mengharuskan penguasaan bahasa Arab bagi mereka yang ingin memahami dan mengistinbat hukum dari Al-Quran. Kemudian yang keempat yaitu pandangan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Pandangan Imam Ahmad sama dengan Imam Syafi'i. Dalam penafsiran terhadap Al-Quran, Imam Ahmad betul-betul mementingkan penafsiran yang datangnya dari As-Sunnah atau Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu petunjuk dilalah Al-Quran. Dari segi dilalahnya, ayat-ayat Al-Quran dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, nas yang qati dilalahnya, dan yang kedua, nas yang zanni dilalahnya. Nas yang qati dilalahnya yaitu lafal-lafal yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya. Contohnya, ayat yang menetapkan kadar waris, pengharaman riba, pengharaman daging babi, hukum had zina sebanyak 100 kali dera, dan lain-lain. Ayat-ayat yang menyangkut hal-hal tersebut maknanya jelas dan tegas dan menunjukkan arti dan maksud tertentu, dan dalam memahaminya tidak memerlukan ijtihad. Yang kedua yaitu nas yang zanni dilalahnya, yaitu lafal-lafal yang dalam Al-Quran mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwilkan. Misalnya, lafal mushtarak, yaitu mengandung pengertian ganda. Contohnya pada lafal quru yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Kata quru di atas merupakan lafal mushtarak yang mengandung dua makna, yaitu suci dan haid. Oleh sebab itu, apabila kata quru diartikan dengan suci, sebagaimana yang dianut ulama Syafi'iyah adalah boleh. Dan jika diartikan dengan haid juga boleh, sebagaimana yang dianut ulama Hanafiyah. Nah kawan-kawan, itulah tadi presentasi dari kami. Salah hilapnya mohon dimaafkan, apabila ada kekurangan mohon dimaklumi ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan hanya milik kita semua manusia ya. Jadi akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.